Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hukum aborsi, yaitu yang terkait dengan makalah kami dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Masail Fikih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aborsi. Aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, dan berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa yaitu al-ijadah, merupakan masdar dari al-ajadah, atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan istik al-haml. Kemudian mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna. Penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Kemudian adapun metode dan macam-macam aborsi. Yang pertama yaitu adapun metode dari aborsi, yaitu yang pertama digunakan dengan metode curtek dan iltek, yaitu dengan alat khusus mulut rahim dilebarkan kemudian dikiret dengan sendok kecil. Adapun yang kedua itu aspirasi, yaitu penyedotan isi dalam rahim. Adapun yang selanjutnya metodenya yaitu dengan melalui operasi. Kemudian ada beberapa macam aborsi, yaitu yang pertama aborsi atau pengguguran, yaitu penghentian hasil kelamin dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan. Yang kedua yaitu miscarriage atau keguguran, adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia. Adapun aborsi yang ketiga yaitu aborsi terapik, yaitu aborsi penghentian kelamin dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dan menghindari si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan atau tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan lagi. Adapun faktor yang lain yaitu kriminalis, yaitu penghentian kehamilan sebelum janin ditutup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain. Adapun jenis aborsi yang lain yaitu aborsi eugenetik. Ini yaitu penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat ataupun penyakit genetis. Atau eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan yang unggul saja. Yaitu yang selanjutnya bagian C, faktor-faktor penyebab aborsi. Pada umumnya wanita yang melakukan aborsi ini karena terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi atau faktor individual. Faktor ekonomi akan timbul dikarenakan khawatir dengan mengalami kemiskinan sehingga tidak ingin mempunyai banyak anak. Sementara itu faktor individual timbul karena ingin menjaga kelangsingan bentuk tubuh. Yang kedua yaitu faktor kecantikan. Faktor ini timbul apabila ada kekhawatiran bahwa janin yang ada dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat dari radiasi obat-obatan ataupun keracunan. Yang ketiga yaitu faktor moral. Faktor ini muncul dikarenakan wanita yang hamil tidak sanggup lagi menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kehamilan di luar nikah. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena adanya pihak yang menyediakan fasilitas aborsi seperti dokter, bidan, dukun pijat, ataupun klinik pengobatan alternatif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong aborsi. Faktor-faktor yang mendorong aborsi adalah contohnya sebagai berikut. Yang pertama, atas indikasi medis. Yang alasannya itu menyelamatkan ibu dikarenakan kelanjutan kehamilan yang dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu. Aborsi ini dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang menunjukkan bahwa jika tidak dilakukannya aborsi maka akan membahayakan jiwa si ibu. Yang bagian B yaitu untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kecacatan jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan. Yang kedua, aborsi atau indikasi sosial yang disebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah dari kehamilan. Yang kedua, ingin menutupi aib dirinya seperti dilakukan oleh orang yang belum
bersuami atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami. Saya akan menjelaskan tentang bagian bagaimana aborsi pandangan Islam. Yang pertama itu hukum Islam. Menurut hukum Islam, masalah pengangguran janin menurut hukum Islam sendiri terdapat rincian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, jika umur janin masih pada tahap 40 hari pertama, maka perkaranya lebih mudah. Meskipun demikian, tetap saja si ibu sendiri tidak patut untuk menggugurkannya tanpa adanya sebab syar'i. Akan tetapi, apabila maslahat syariat menuntut janin itu untuk digugurkan karena dapat membahayakan kesehatan ibu atau dengan sebab yang ditetapkan oleh tim dokter ahli bahwa janinnya cacat lantaran kesalahan tidak disengaja oleh ibunya, maka tidak masalah untuk melakukan aborsi karena mengandung darurat. Dan yang kedua itu adapun pada fase kedua ataupun ketiga, yakni 40 hari kedua dan ketiga pada usia kehamilan 120 hari, maka tidak diperbolehkan dalam perkaranya tak semudah yang tadi, dikarenakan perkiraan manusia terkadang terdapat kesalahan, termasuk apa yang diperkirakan oleh dokter yang alhasil mengalami kecacatan pada janin yang diprediksi tidak terbukti, maka dasar hukumnya adalah haram untuk menggugurkan janin tersebut, terkecuali terdapat resiko yang besar terkait keselamatan jiwa si ibu. Dan ketiga itu, sedangkan sesudah ditiupkannya roh pada usia lebih dari 120 hari, maka hukumnya sangat diharamkan sebab saat itu janin sudah terbentuk menjadi manusia, tidaklah halal bagi kita untuk membunuhnya. Akan tetapi jika didapatkan keadaan yang mengancam nyawa si ibu dengan diagnosis dokter spesialis, maka jika mungkin dilakukan berbagai cara dengan upaya untuk mengeluarkan janin dalam keadaan hidup dengan cara operasi sesar. Dan selanjutnya itu ditiupkannya roh pada fase kedua dan fase ketiga, hukumnya lebih ringan, namun tidak diperbolehkan menggugurkan janin tanpa adanya alasan yang kuat berupa risiko kematian bagi si ibu. Hal ini berdasarkan kepastian dari dokter spesialis kandungan, maka hendaklah dokter yang menangani masalah seperti itu harus lebih seorang, atau sebelum bertindak maka hendaklah berkonsultasi dengan dokter-dokternya. Sekian.